Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas barakah hidayah inayah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat Allah yang sangat besar, dan alhamdulillah nikmat tersebut masih kita miliki, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah penting adalah nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, yang mana pada kesempatan pagi ini sama-sama kita dapat hadir, sama-sama kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang pada hari Sabtu yang lalu pelajaran kita tentang syarat takbiratul ihram, yaitu ada 16 yang sudah kita kupas, sudah 10, tinggal 6 lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk dapat memahami, kemudian dapat mengamalkannya, sehingga ibadah kita semakin bagus dan insya Allah menjadi sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya yang tetap menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagaimana biasa, sebelum kita membuka bab pelajaran kita, terlebih dahulu ada beberapa nasihat-nasihat yang berkaitan tentang kita menuntut ilmu, di mana tentunya kita dalam menuntut ilmu ini kan kita sangat menginginkan agar kiranya dapat paham, dapat melekat di dalam otak kita ataupun di dalam hati kita, biar nggak mudah hilang, biar ilmu itu kita gampang nangkepnya. Apa sih tip-tipnya, apa sih yang harus kita lakukan agar kiranya ilmu gampang sekali kita menangkapnya, nggak mudah lupa. Artinya ilmu yang sudah kita dapat kita gampang ingatnya kembali, nggak susah-susah. Allah berikan kita kepahaman, langsung dapat, langsung kalau kita menyampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita atau kepada diri kita, nggak mudah lupa. Apa sih tip-tipnya, apa sih resep-resepnya, ini perlu. Nah, dimana kata Rasul agar kiranya kita dapat memahami mudah dalam hal kita menuntut ilmu, nggak mudah hilang, cepat kita ngambilnya, pahamnya cepat, itu ada 5. Nah, ini perlu saya sampaikan sebelum kita membuka melanjutkan pelajaran kita tentang apa itu, tentang syarat takbiratul ihram yang ada 16. Apa pertama kata Rasul? Pertama itu katanya untuk banyak bangun malam untuk sholat malam, khususnya sholat tahajud. Tuh, sholat tahajud ini kan seseorang diangkat derajatnya. Ingin apa saja di malam hari, ingin berjumpa dengan Allah di malam hari, lebih enak, lebih khusyuk, maka dianjurkan kita untuk banyak sholat malam, qiyamul lail. Ya, banyak sholat malam. Ya, apakah sholat malam apa saja? Khususnya adalah sholat tahajud. Baik 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Tapi kalau malam dikerjakan 2 rakaat salam. Maksimalnya nggak terbatas kalau sholat tahajud. Silakan mau berapa rakaat pun. Tapi dianjurkan sholat malam, agar kiranya ilmu gampang kita dapat. Nih harus harus dicerna. Kedua apa? Keduanya itu katanya untuk memperbaharui wudu. Jadi kita kalau punya wudu enak. Iya, kita mau ngelihat perempuan-perempuan yang kategori di situ yang kategori haram, melihat aurat-aurat yang haram, itu kalau kita punya wudu enggak. Agak sedikit terjaga kita punya mata. Nah, ini hati-hati. Kalau orang punya wudu agak terpelihara, dan orang yang punya wudu ini adalah mendapatkan doa dari malaikat. Jadi agar kiranya kita ilmu gampang nangkapnya, perbaharui wudu. Perbaharui wudu artinya walaupun kita
Kemana saja harus benar-benar kita punya wudu. Walaupun kita nggak batal, kita perbaharui lagi wudu, emang itu saya disunahkan. Habis makan makanan yang dimasak oleh api, kita dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Contohnya ya makanan seperti apa yang dimasak pakai api banyak, ya pisang goreng, ya nasi uduk, apa saja yang dimasak dianjurkan kita. Habis ngomong-ngomong yang nggak penting, memperbaharui wudu lagi. Apalagi yang maksiat. Apalagi untuk memperbaharui wudu banyak. Di antaranya kalau kita sholat Jumat nih ngantuk, itu tuh perbaharui wudu biar segar lagi, itu banyak. Jadi agar kiranya ilmu masuk, ilmu nggak mudah lupa, cepat kita masuk ke dalam hati ilmu kita, itu dianjurkan adalah berwudu, memperbaharui wudu. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah takwa kepada Allah. Takwa ini memang mudah kita ucapin, tapi pelaksanaannya berat. Mungkin kalau kita sudah bertakwa nggak ngaruh tuh yang namanya CCTV, nggak ngaruh. Makanya sekali dalam apa saja di dalam Al-Quran banyak sekali perintah takwa, berkali-kali. Bahkan kata Rasulullah dan dalam hadisnya sering kita dengar, ittaqillah summa kunta wa bisai'atan hasanatan tam'uha wa bihulukin nas wa bihulukil hasan. Iya, artinya bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik menutupi perbuatan buruk. Bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Jadi takwa nih kita. Kalau orang takwa, suami bertakwa enggak macam-macam, istri bertakwa enggak macam-macam. Makanya mendidik istri yang soleha, istri suaminya harus soleh dulu. Iya, soleh dulu. Enggak mungkin kalau suaminya enggak soleh supaya istrinya jadi soleha, enggak mungkin. Harus suaminya soleh. Kalau nyuruh istrinya rajin ngaji, suaminya harus rajin ngaji. Nyuruh istrinya rajin sholat, suaminya pun harus rajin sholat. Semuanya itu dicontohkan dulu sama suaminya sebagai imam di dalam rumah tangga. Ini yang ketiga, takwa. Banyak pengulasan takwa dalam Quran pun banyak sekali tentang takwa. Jadi takwa nih, ya takut sama Allah kita. Iya, takut sama Allah. Kenapa kalau kita nggak takut sama Allah? Ini kadang-kadang kita nih banyak orang karena nggak takwa. Rajin di majelis ilmi, kadang-kadang buka HP macam-macam gambar, kan udah disiapin tuh, tergantung kitanya. Karena nggak takwa, nggak ada orang lihat ini, dia nggak tahu. Allah selalu memantaunya. Karena itu tadi, karena belum takwa. Nah maka takwa yang ketiga, biar ilmu mantap nih. Yang keempat itu, makan dan minum itu niatin ibadah, katanya. Artinya nih, saya makan nih, biar pagi-pagi kalau hari Sabtu taklim kagak lapar, biar kusuk gitu. Saya minum, makan dan minum niatin untuk ibadah juga nih. Saya minum nih, kalau saya mengaji nggak aus, nggak kayak saya nih baru ngopi ini. Iya, nggak aus minum. Iya, minumnya niatin ibadah. Kalau saya sholat nggak aus lagi sholat. Kalau saya pokoknya lagi ibadah apapun, niatin makan dan minum itu buat ibadah. Nih, walaupun hukumnya adalah mubah, kalau kita niatin buat ibadah, jadi ada ganjarannya. Ini yang keempat nih. Nah, rekamannya nih ya. Yang kelimanya itu adalah pakai siwak. Siwak nih. Iya, siwak ini jangan salah loh. Malaikat Jibril berkali-kali itu berpesan kepada Rasul ada 4. Yang berkali-kali nih. Pertama adalah berbaik terhadap istri. Dikira istri itu diharamkan untuk dicerai. Kedua adalah untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dikira itu sholat tiada diterima melainkan dengan berjamaah. Ketiganya itu adalah berbaik terhadap tetangga. Dikira tetangga dapat harta waris. Keempatnya itu dengan selalu pakai siwak. Dikira siwak dapat merontokkan gigi-gigiku. Siwak itu ada 70 keutamaan siwak. Di antaranya adalah mencerdaskan otak. Makanya orang yang memang selalu pakai siwak, insya Allah otaknya cerdas, masuk ilmu. Ya. Ini 5 nih, 5 ini harus kita amalin insya Allah, dikit-dikit ya. Iya, saya selalu kalau belum ngaji itu sebelum kita buka bab, ini saya kupas dulu, biar 5 ini dipakai, biar gampang, mudah kita masuknya ilmu. Jadi siwak itu diantaranya menguatkan gigi, meredokan Allah, menerangkan mata, dan memperlambat tumbuh uban. Nih, keutamaan siwak masih banyak lagi keutamaan siwak. Ini orang kadang-kadang siwak jarang ngantongin. Iya, jarang. Rokok malah lebih dipentingin sama dia. Iya, coba ada survei. Ada nggak kira-kira dari 10 orang yang bawa siwak? Belum tentu. Alhamdulillah saya bawa siwak. Betulan saya taruh di belakang nih.
Ya lupa naruh di kantong, kadang suka jatuh juga. Siwak nggak pernah ketinggalan, alhamdulillah. Ini saja ya 5. Mudah-mudahan ini nanti diulang-ulang deh. Selanjutnya, biar nggak panjang lebar, ini kita mengungkap masalah tentang suruti takbiratul ihram yang ada 16, tinggal 6 lagi, udah 10 yang kita kupas. Apa di sini? Yang ke-11-nya, yang ke-11-nya itu wan yusmi'an nafsahu. Ke-11 itu bahwa wajib mendengarkan masalah akan dirinya. Apa sih? Rukun takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Rukun qauli ini kan ada 5. Yang wajib kita dengar, nggak boleh kasak kusuk. Apa namanya takbiratul ihram? Allahu akbarnya tuh ya. Keduanya adalah bacaan Fatihahnya. Ini nggak boleh kasak kusuk nih. Nggak boleh kasak kusuk. Harus kita dengar, diri kita harus wajib tuh. Masalah akan diri bacaannya dia tuh, mendengarkan bacaan dia, dengar bacaan dia. Tuh, 2 Fatihah. Ketiganya adalah baca tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Wajib kedengaran. Iya, tahiyatnya tuh. Keempatnya adalah bacaan salawatnya. Ini wajib bersuara. Artinya kita sendiri dengar, wajib nih. Kan wajib dikatakan di sini. Karena itu termasuk takbiratul ihram, termasuk rukun qauli. Dan juga yang kelimanya adalah salam yang pertama. Assalamualaikum, begitu. Ini 5 ini nih yang wajib bersuara, termasuk takbiratul ihramnya. Allah, jangan jangan, harus bersuara. Harus bersuara tuh nafsahu. Yang ke-11 itu wajib mendengarkan akan masalah akan dirinya, maksudnya bacaan takbiratul ihram tadi tuh. Jam'an hurufiah, pada sekalian hurufnya Allahu Akbar tuh. Jadi kedengaran, nggak boleh Allahu Akbar itu diem gitu, harus bersuara Allahu Akbar tuh. Pada sekalian hurufnya sekalian tuh Allahu Akbar tuh. Jami'in hurufiah, daripada sekalian huruf Allahu Akbarnya. Nah, ini yang 11. Waduhulul waqti fil mawatir. Dan ke-12 masuk waktu. Tuh. Pada sholat yang ditentukan. Waktu pada sholat yang ditentukan. Jadi kalau belum masuk waktu, udah sholat, ini terburu-buru nih, belum masuk waktu, saya mau sholat aja, ya nggak bisa. Kurang 1 menit aja nggak bisa. Sholat yang ditentukan apa ya? Sholat yang 5 waktu ditentukan. Iya, sholat yang nggak ditentukan adalah sholat-sholat sunat mutlak. Ini sholat-sholat ditentukan harus waktu-waktu. Jangan buru-buru. Seperti kayak hari Jumat, ya tunggu dulu lihat. Kalau baru aba-aba juga, dan jangan langsung azan. Ada waktu-waktu. Di sholat pada sholat yang ditentukan. Jadi harus masuk waktu. Makanya kenapa sih kayak orang misalkan melaksanakan Jumat itu jam lewat, ya nggak apa-apa. Orang habisnya sampai belum masuk asar masih ada Jumatan. Ini kadang-kadang khatib lama dikit aja jamaah sudah nggak ini, udah macam-macam ya kan. Ya memang khatib juga harus tahu diri ya kan, ada aturan-aturannya bahwa memperpendek bacaan khutbahnya, manjangin daripada bacaan sholatnya. Ini kadang-kadang dibalik, bacaan sholatnya pendek kemudian khutbahnya dipanjangin. Nah ini kebanyakan begitu. Jadi sholat yang ditentukan nih, syarat yang ke-12 nya itu adalah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu yang nggak sah, yang ditentukan. Wal iqaha halan istiqbali. Dan syarat ke-13 jatuhnya takbiratul pada ketika berhadap kiblat. Jadi jatuhnya takbiratul ihram itu jatuhnya pada menghadap kiblat. Jadi orang itu kalau mau sholat, berbagai macam dia ngomong, ya belum masuk kategori belum hitungan sholat, karena belum dia itu kategori di situ udah masuknya sholat, belum. Karena seperti misalkan ya dia untuk merapatkan barisan supaya yang bawa HP agar kiranya dinonaktifkan, kan banyak tuh kadang-kadang imam berseru seperti dia. Boleh mau ngomong apa aja boleh, orang belum masuk waktu, belum masuk sholat. Kalau udah masuk sholat itu udah takbiratul ihram dan udah menghadap kiblat tuh. Jadi katakan sini syarat yang ke-13 itu berhadap kiblat, menghadap kiblat udah masuk. Ke-13 jatuhnya takbiratul ihram pada ketika menghadap kiblat, udah jatuh dah tuh. Allah, udah lurus kita menghadap kiblat, dada kita tuh kiblat tuh. Syarat yang ke-13.
wala yakhila biharfin. Dan ke-14 bahwa jangan merusakkan dia masalah dengan lain-lain huruf, merusakkan dia dengan masalah merusakkan dia dengan lain-lain huruf, artinya jangan dirusak huruf-huruf tadi tuh. Allahu Akbar dengan adanya baknya dipanjangin atau dirusak dengan yang lainnya gitulah, harus benar-benar pas. Syarat yang ke-14 nih, min hurufiyah, daripada segala huruf takbirnya. Huruf takbirnya jangan dirusak. Seperti tadi tuh yang di awalnya kita kupas tentang bar banyak dipanjangin atau wow dipanjangin. Itu jangan merusakkan tuh, daripada segala hurufnya. Wa tahhiru takbiratul ma'mumin an takbiratul imam. Dan syarat ke-15 mentahhirkan takbirnya makmum daripada takbirnya imam. Tuh. Syarat yang ke-15. Mentahhirkan takbirnya makmum. Jadi jangan bareng. Tunggu dulu imamnya. Ini kadang-kadang imamnya pakai ilmu benar-benar, Allahnya dipanjangin, makmum udah nggak sabar, udah begini aja nih, kata barengin nggak boleh. Jadi tunggu dulu. Yang boleh hanya bareng sama imam sama makmum itu hanya di amin doang. Iya, selainnya nggak boleh. Seperti kayak ini syarat ke-15 itu bahwasanya ya si makmum ini harus mentahhirkan takbirnya makmum tuh. An takbir imam. Ini syarat ke-16, ini takbirnya imam. Mentahhirkan makmum tuh. Syarat ke-16 wan takbiratul imam, dan takbirnya daripada imamnya. Udah selesai. Jadi makmum itu jangan bareng sama imam. Makanya si imam ini juga harus bijaksana. Ini kadang-kadang yang belum diamalin. Saya sendiri belum ngamalin ini. Bagusnya seorang imam itu habis baca Fatihah itu tunggu sampai makmumnya selesai baca Fatihah, baru baca surah. Ini belum amalin. Kalau kita amalin kadang-kadang juga ya memang makmumnya ini juga suka ya bagaimana gitu ya, karena kadang-kadang ajaran belum kita amalin nih. Ya jangan bareng lah gitu. Jadi nanti begitu si imam membaca Fatihah selesai, si imam baca surah, si makmum itu dengerin bacaan imam. Iya, antara dengerin sama mendengarkan kan beda. Iya, mendengarkan beda. Jadi syarat yang ke-16 dari 16 tersebut yaitu adalah imam itu artinya makmum nggak boleh bareng sama imam. Artinya harus imam lebih dahulu tentang takbiratul ihram. Ini syarat 16. Jadi surah takbiratul ihram sitatun ada 16. Jadi sudah selesai. Pada kesempatan pagi ini kita mengupas masalah soal suratul takbiratul ihram. Jadi dengan begitu baik kita sholat sendiri maupun kita sholat sama imam, artinya berjamaah, kita harus betul-betul pakai dan kita terapkan nih tentang tata cara syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Jadi bagaimana itu tadi? Ada hal yang disunahkan, takbirnya 1 alif 2 harkat. Kemudian juga si makmum tidak boleh mendahulukan daripada takbirnya imam. Kemudian kita juga yang namanya rukun qauli, termasuk takbiratul ihram itu rukun qauli. Yang 5 tadi, nggak boleh kasak kusuk, nggak boleh apalagi nggak bersuara. Wajib bersuara, artinya kita tahu bacaan kita tahu, kita dengarkan. Ini bacaan kita kedengaran nama kita, maksudnya begitu. Iya, nggak boleh kasak kusuk, harus benar-benar jelas. Karena ini rukun qauli, rukun yang wajib diucapkannya ya minimal diri kita dengar kalau sholat yang sir. Segini dulu ya. Udah berapa menit tuh? 19 menit ya? Berapa menit? 20 menit. Ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang suratun Fatihatin asyaratun tartibun. Bermula segala syarat Fatihah itu 10, asyaratun 10. Ada bacaan Fatihah 10. Banyak. Jadi kalau begitu kita nanti sholat enggak gampang, enggak buru-buru, harus tartil. Jadi ada syarat baca Fatihah aja, ada syaratnya 10, enggak sembarangan. Tadi takbiratul ihram tuh, nanti berlanjut ke bacaan Fatihah. Tapi ini untuk Sabtu depan.
Jadi kesimpulannya, kita udah tahu ilmunya tentang syarat-syarat takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu salah satu rukun qauli, wajib bersuara, dan itu pun ada aturan-aturannya. Di antaranya syarat-syaratnya ada 16 yang sudah kita kupas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman. Tadi itu bagaimana caranya agar kiranya kita mudah paham, ilmu yang kita dapat mudah kita ingat, mudah kita menyampaikan kepada orang lain, sama keluarga kita khususnya, nggak gitu loh. Jadi kita nggak nyari-nyari gitu, udah langsung dapat aja, udah langsung mudah aja. Kita punya punya otak kita ini udah mudah sekali mencernanya, merekamnya udah mudah. Masa kalah sama alat-alat kayak gini cepat merekamnya? Iya, masa kita enggak? Maka tadi tuh Nabi kasih syarat tuh. Jangan lupa, ini ada rekamannya di sini. Yang bagaimana cara syarat-syaratnya agar mudah. Satu adalah salat malam. Kedua adalah menjaga wudhu. Ketiga adalah takwa. Keempat, makan dan minum niatin ibadah. Dan kelimanya adalah gemar make siwak. Ini saja ya Pak Supri ya. Mudah-mudahan, dan juga pengajian hari Sabtu lah saya sebutnya ya, pengajian malam hari Sabtu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk dapat memahaminya, dan agar kiranya kita tetap di dalam hidup kita ini adalah niatin untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmi, khususnya majelis yang setiap hari Sabtu, yang nggak boleh walaupun kecil nih majelis ya kita bilang kecil, jangan, kita harus katakan besar, karena urusan akhirat itu adalah besar, nggak ada yang kecil. Dunia itu baru kecil, karena bicara yang hancur itu kecil, bicara yang sirna itu kecil, bicara yang panah itu kecil, tapi bicara yang kekal itu adalah besar. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita kekuatan, dan juga agar kiranya akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badias samawati wal ardi ya Jal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna ujubika min ilmi la yanfa, wa biqalbi la yasa, wa min nafsin la tasba, wa min du'ail la isman sari'ulai arba. Allah mazukna mutaba'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalan wal akhiran wa jahiran wa batilan wa qalan wa fi'lan wa ta'atan wal ibadah wa amalan salih wa adaw. Allahumma sunna fa innaka khairun nasirin, wa tahlana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wa adina wa najina minaz zalimin wal kafirin. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa tafa'ana 'alal iman wa taba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum, taqabbalallahu ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.